Halo semuanya, apa kabar lagi? Kembali bersama channel kami. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana negara Argentina. Argentina itu adalah Guarani di Chorretinas, kemudian ada Quechua di Santiago, ada Tobacom, Mocopi, dan Wichi. Kemudian pemerintahannya berbentuk Republik Konstitusional Federal Presidensial. Negara ini meliputi wilayah seluas 2.780.400. Lantas kontinennya yang diakui oleh PBB salah satu yang terbesar di belahan dunia. Jika sistem kepulauan Malvinas, Georgia Selatan, Sandwich Selatan, banyak pulau kecil juga yang dikelola oleh Britania Raya. Kedaulatannya masih disengketakan. Wilayah Antartika disebut juga Antartika Argentina. Kemudian selatan, di sebelah selatan itu ada garis 60 derajat lintang selatan. Argentina merupakan salah satu dari 20 negara yang hadir secara tetap di Antartika. Argentina terletak di bagian selatan benua Amerika Selatan. Kemudian berkedudukan di pegunungan Andes. Letak ini membuat Argentina dikenal sebagai negara paling selatan di selatan. Argentina mendaku kedaulatan atas sebagian Antartika, Kepulauan Malvinas, Kepulauan Sandwich Selatan, dan Georgia Selatan. Kemudian menyatukan keanekaragaman iklim yang cukup besar, disebabkan rentangnya garis lintang melebihi 30 derajat. Perbedaan altitudo yang berkisar dari 107 meter di bawah permukaan laut Laguna del Carbon hingga hampir 7.000 meter. Daratan lembab yang luas berbatasan dengan gurun pasir yang luas dan juga pegunungan yang tinggi. Argentina mengambil bentuk pemerintahan republik. Satu, otonom yang berperan sebagai ibu kota federal. Ibu kota federal dan tiap-tiap provinsi memiliki konstitusi. 23 provinsi mempertahankan semua kekuasaan yang tidak diwakilkan kepada negara nasional. Kehadiran pemukiman awal tercatat di wilayah ini berasal dari 13.000 tahun sebelum sekarang, yaitu Paleo Amerika. Pada zaman Purwasejarah, periode di Columbus itu dihuni oleh masyarakat adat, diantaranya Guaycurú, Guarani, Mapuche, Tehuelche, dan Diaguita. Dan yang terakhir adalah bagian dari kerajaan Inca. Nah, kerajaan Inca ini meluas ke barat laut negara ini zaman pra-Columbus. Penjajahan Spanyol di wilayah tersebut pada abad ke-16 dimulai dalam perjalanan eksplorasi Juan Diaz de Solís tahun 1512. Pada tahun 1776, mahkota Spanyol mendirikan kewijuroyan yang akan menjadi unsur politik di pendahulu Republik Argentina. Argentina meraih kemerdekaan de facto ketika wijurai Spanyol terakhir
yang memerintahkan dari Buenos Aires digulingkan. Nah, negara ini diproklamasikan di San Miguel de Tucumán. Kemudian selanjutnya sampai tahun 1818 terjadi perang kemerdekaan. Serangkaian perang saudara yang berlangsung sampai 1861. Reorganisasi negara menjadi federasi. Argentina setelah itu menikmati kedamaian dan stabilitas yang cukup relatif. Secara radikal mengubah wujud budaya dan demografi. Lebih dari 60% penduduk memiliki leluhur Itali penuh atau sebagiannya. Dan budaya ini memiliki keterkaitan yang signifikan dengan budaya Itali. Kemakmuran yang hampir tak tertandingi menyebabkan Argentina menjadi negara terkaya ketujuh di dunia pada awal abad ke-20. Secara konsisten berada di 10 besar sebelum tahun 1920. Argentina menempati peringkat ke-71 dunia setelah depresi besar pada dasawarsa 1930-an. Meskipun tetap di antara 15 negara terkaya selama beberapa dasawarsa, setelah mangkatnya Presiden Juan Perón pada tahun 1974, istrinya sekaligus wakil presiden, Isabel Perón, kemudian naik posisi menjadi seorang presiden sebelum digulingkan pada tahun 1976. Penganiayaan dan pembunuhan ribuan pengkritik politik, pegiat, dan kaum kiri dalam perang kotor, suatu terorisme negara ini dan kerusahan masyarakat berlangsung hingga terpilihnya Raúl Alfonsín sebagai presiden pada 1983. Pusat penelitian dan pendidikan ilmiah di antara 10 besar di dunia, Argentina adalah salah satunya, dan juga merupakan negara Ibero-Amerika dengan jumlah pemenang pada hadiah Nobel terbanyak. Membangun reaktor nuklir dan menjadi produsen pertama perangkat lunak, pesawat udara, dan lain-lain, Argentina telah menjalin kerjasama nuklir dengan negara-negara seperti Amerika Latin, Arab Maghrib, dan Teluk Persia, Asia Tenggara, dan Oseania. Argentina juga sebuah kekuatan yang regional, mempertahankan status sejarahnya sebagai kekuatan yang menengah dalam hubungan internasional. Negara berkembang yang menempati peringkat ke-47 dalam hal indeks pembangunan manusia dengan sektor bersih. Kemudian dalam hal kesenjangan, Argentina menurut 4 tingkat, sedangkan berdasarkan indeks gender posisinya jatuh kembali ke peringkat 75. Argentina memelihara ekonomi terbesar kedua di Amerika Selatan. Karena kepentingan geopolitik dan ekonominya, Argentina adalah salah satu 3 negara berdaulat di Amerika Latin. Argentina juga merupakan salah satu negara pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa Dunia. Argentina penggunaan tanpa artikel luas digunakan dan tidak dianggap, meskipun Akademi Sastra Argentina menggambarkan sebagai tercela. Argentina yang menunjukkan sesuatu memiliki kualitas perak atau terkait dengannya. Nama Argentina diambil dari istilah Argentum yang berarti perak. Dan Argentina denominasi puitis yang negara-negara tepi Sungai Plata. Nah, konstitusi
mengawali konstitusi Pengalawi 1826 Republik Argentina dalam dokumen hukum. Terdapat penolakan terhadap konstitusi tersebut awal tahun 1830. Dalam segi politik, pada abad ke-20 Argentina mengalami kemunduran demokrasi, kemudian gejolak politik. Angkatan bersenjata menggulingkan 6 pemerintahan di Argentina, mengalami pergantian periode. Demokrasi dikungkung dan penguasa militer setelah masa peralihan yang bermula pada tahun 1983. Argentina adalah demokrasi perwakilan yang berbentuk republik bercorak federal, baik federal maupun provinsi. Pemisahan kekuasaan yang ditentukan oleh konstitusi Argentina kemudian dibentuk oleh Persatuan Federatif Provinsi-Provinsi yang muncul setelah pembubaran Kewisurayan Rio de la Plata. Karena sifat federal dari tatanan politiknya, Argentina memiliki 2 struktur pemerintahan paralel. Di satu sisi struktur nasional dengan 3 kekuasaan, 23 struktur provinsi yang sudah ada sebelum berdiri, negara ditambah dengan otonom. Buenos Aires memiliki otonomi dan diatur oleh 3 kekuasaan dalam setiap urusan. Denominasi yang digunakan dalam konstitusi nasional Undang-Undang Federasi, tapi bisa disebut juga Ibu Kota Federal. Ibu Kota Federal diatur oleh sistem otonomi dan dibagi lagi komune. Cabang legislatif adalah Kongres Dui Kamar. Kongres menghasilkan hukum federal, pernyataan perang, persetujuan atas traktat, dan memiliki power of the purse, yaitu kekuasaan untuk menahan, juga mengatur penggunaan dana dari APBD dan APBN. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki 257 anggota terpilih yang memiliki hak suara untuk masa jabatan 4 tahun. Kamar para senator mewakili provinsi berisi 72. Semua anggota Kongres dipilih secara proporsional. Menunjukkan anggota kabinet dan pejabat-pejabat lain yang mengelola, menegakkan hukum dan kebijakan federal. Konstitusi memberikan kekuasaan yang cukup besar dan fungsi ganda yang sebagai kepala negara. Mahkamah Agung Yudikatif, pengadilan federasi yang lebih rendah, mentafsirkan undang-undang atau peraturan yang membatalkan. 5 presiden dalam 2 pekan. Partai Radikal di bawah pimpinan Presiden Raul Alfonsín jatuh oleh penggolakan sosial dan aksi kaum buruh yang frustasi oleh persoalan ekonomi. Memperbesarkan keadaan proses pembangunan ekonomi justru memperbesar keadaan sosial. Pembangunan cenderung elit dan kurang mempertahankan rakyat bawah. Calon oposisi Fernando de la Rosa menang kandidat Partai Peronis. Kebijakan ekonomi menyebabkan Argentina gagal memenuhi batas pembayaran utang luar sebesar 132 miliar dolar Amerika. Setelah pengunduran diri presiden, sesuai konstitusi, Kongres mengangkat kedua senat. Kongres bersidang selama tidak kurang 15 jam dan menetapkan gubernur provinsi. Argentina. Rahasia kecantikan wanita Argentina bukan hanya identik dengan Piala Dunia dan terkenal dengan pemain pesepak bola Lionel Messi, Maradona, Paulo Dybala, juga terkenal dengan kecantikan
perempuannya. Negara yang terkenal dengan tarian Tago ini memang gudangnya para wanita cantik. Selalu masuk dalam nominasi pemilihan putri kelas dunia. Orang Argentina memiliki tarian yang sangat terkenal di seluruh dunia, yaitu tango, mencerminkan jika wanita Argentina lincah dan senang bergerak, sangat mencintai tarian Tago. Bahkan mereka menjadikan tango sebagai treatment menjadi tubuh ideal. Kemudian makanan sehatnya itu minyak zaitun alpukat sudah sangat umum dijumpai di Argentina. Pencintai olahan dua buah makanan ini, kandungan nutrisi dalam alpukat dan zaitun sangat baik untuk kecantikan. Pantaslah mereka selalu good looking. Kemudian berjemur terletak di ujung selatan Amerika Selatan, membuat Argentina